Oke, kita sering banget nih dihadapkan sama pilihan sulit dan rasanya kok cuma ada dua jalan ya atau tidak gitu kan, lakukan atau jangan. Tapi apa emang sesempit itu? Betul sekali. Dan sumber-sumber kita kali ini nunjukin kalau terjebak dalam pemikiran hitam putih atau biner gitu, itu justru sering jadi tanda bahaya loh. Tanda bahaya gimana tuh? Ya, itu sinyal kalau kita mungkin belum benar-benar paham masalahnya secara utuh. Kita kayak buru-buru menyederhanakan sebelum menggali lebih dalam, gitu. Ah, iya. Itu jebakan umum banget ya. Nah, sumber ini kan ngasih beberapa cara menarik ya buat keluar dari sana. Coba kita telusuri bareng yuk. Boleh? Salah satunya tuh sengaja menghilangkan salah satu opsi. Misalnya gini, Anda lagi nggak cocok sama rekan kerja. Rasanya pilihannya cuma bertahan atau ya resign. Oke. Nah, gimana kalau kita paksa diri mikir, oke, saya nggak bisa resign sekarang. Titik. Terus apa dong yang bisa dilakuin buat perbaiki kondisi kerja saat ini? Nah, itu dia. Latihan mental kayak gitu tuh memaksa kreativitas muncul. Atau sebaliknya kan, bayangin aja, saya harus resign. Terus gimana? Langkah konkretnya apa? Oh iya, bener juga. Jadi ini bukan soal milih A atau B sebenarnya, tapi lebih ke membuka kemungkinan baru, ngubah cara kita lihat batasan yang ada, nanti jadi kelihatan celah atau langkah kecil yang tadinya nggak kepikiran. Menarik. Terus ada lagi pendekatan keduanya dan atau both and ya. Jadi alih-alih mikir ini atau itu, kita justru nanya, gimana caranya bisa dapat keduanya? Betul. Contohnya ya jangan cuma berharap pasangan aja yang memenuhi semua kebutuhan sosial Anda. Coba pikirin, siapa lagi sih yang bisa ngisi peran itu? Mungkin teman, keluarga, atau ikut komunitas baru mungkin. Jadi memperluas sumber dukungan gitu ya? Iya, intinya tuh bukan sekedar nambahin pilihan jadi banyak banget, ya 10 atau 20 gitu. Enggak, tapi lebih ke memastikan kita punya beberapa alternatif yang benar-benar kuat. Beda gitu secara fundamental. Alternatif kuat ya, bukan asal banyak. Nah, ini seringkali justru membuka solusi yang lebih inovatif dibanding cuma milih antara A atau B yang udah jelas di depan mata. Oke, masuk akal. Tapi bukannya nyari solusi keduanya dan gitu seringkali lebih susah ya, makan waktu juga kan? Gimana kita nyeimbanginnya sama kebutuhan buat ambil keputusan cepat kadang-kadang? Pertanyaan bagus itu. Emang butuh usaha lebih. Kuncinya, ya fokus di kualitas alternatifnya, bukan kuantitasnya. Kualitas ya? 2 atau 3 alternatif aja, tapi solid, yang udah dipikirin mateng-mateng. Itu seringkali jauh lebih baik daripada 10 pilihan tapi masih mentah semua. Anggap aja investasi waktu di awal gitu, buat hasil keputusan yang lebih baik nanti di akhir. Oke. Investasi waktu. Nah, pas kita udah punya beberapa alternatif kuat ini, baru muncul pertanyaan penting berikutnya. Gimana cara nimbangnya? Nah, disinilah konsep biaya peluang atau opportunity cost masuk. Nah, ini dia nih. Konsep berikutnya ini kayaknya fundamental banget ya buat ambil keputusan yang lebih bijak. Sering banget kelewat, padahal dampaknya gede. Biaya peluang. Betul. Opportunity cost. Intinya kan setiap kali Anda milih sesuatu, Anda otomatis nggak milih hal lain kan? Nah, apa yang Anda lewatkan itu, itulah biayanya. Standar pembandingnya ya. Iya, kita seringnya fokus ke untungannya pilihan A, tapi lupa nimbang untungnya pilihan B, C, atau D yang harus kita lepas. Padahal pengorbanan itu nyata loh. Contoh Andrew Carnegie ini emang ekstrim banget sih, tapi kok ngena ya? Ada kecelakaan kereta api parah, sistem macet total, bosnya lagi nggak ada. Kacau ya situasinya. Banget. Kalau mau bersihin relnya itu butuh waktu lama, biaya besar, sementara semua lalu lintas kereta berhenti total. Nah, si Carnegie ini lihatnya beda. Gimana dia lihatnya? Dia mikir biaya sistem yang lumpuh total ini jauh lebih gede daripada nilai gerbong yang rusak itu. Solusinya, bakar aja gerbongnya. Wah, Wow, drastis ya. Tapi itu nunjukin betapa pentingnya ngelihat gambaran besar dari biaya peluang sistemik kan? Nah, sumber kita ini nyaranin 3 lensa nih buat bantu kita ngelihat biaya peluang secara lebih sistematis. oke. 3 lensa, apa ada tuh? Lensa pertama, ya yang paling jelas, biaya dan manfaat langsung dari pilihan itu. Contohnya, selisih harga beli mobil listrik sama mobil bensin biasa. Itu kan kelihatan langsung. Oke, itu lensa satu. Terus? Lensa kedua, kita lihat biaya dan manfaat tambahan, tapi di masa depan, setelah pilihannya dibuat. Kalau pakai contoh mobil tadi, ya ini bisa berarti biaya ngecas listrik dibanding isi bensin, biaya perawatan jangka panjangnya gimana, mungkin nilai jual kembalinya, atau ada insentif pajak nggak?
gitu. Oke. Jangka panjangnya ya. Lensa ketiga? Nah, lensa ketiga ini yang paling sering kelewat. Apalagi sih yang bisa Anda lakukan dengan sumber daya yang sama? Sumber daya itu bisa uang, waktu, energi ya kan? Oh. Jadi selisih harga mobil tadi misalnya bisa dipakai buat apa lagi? Liburan, investasi, atau mungkin buat lunasin utang, dana darurat. Nah, itu semua adalah biaya peluang dari penggunaan sumber daya itu. Wah, iya juga ya. Dan ini bukan cuma soal duit berarti, waktu juga penting banget. Krusial malah. Misalnya pindah ke pinggiran kota, oke dapat rumah lebih gede dan mungkin lebih murah ya. Itu lensa satu, manfaat langsung. Iya. Tapi gimana dengan tambahan waktu katakanlah 2 jam di jalan tiap hari buat komuter? Nah itu masuk lensa 2 dan 3, biaya waktu yang hilang buat keluarga, buat istirahat, atau buat hobi mungkin. Itu biaya peluang waktu. Jadi intinya ini soal melatih diri kita ya untuk ngelihat lebih jauh dari apa yang paling jelas aja di depan mata. Mikirin semua pengorbanan, bukan cuma keuntungan sesaat. Tepat sekali. Menguasai kemampuan buat nimbang pengorbanan ini, baik yang kelihatan langsung maupun yang tersembunyi, itulah inti dari pengambilan keputusan yang lebih matang, lebih bijaksana. Hmm, Dan ini bukan berarti harus ngitung rumit terus-terusan setiap saat ya, tapi lebih ke membangun kebiasaan untuk selalu nanya ke diri sendiri. Oke, kalau saya pilih ini, alternatif terbaik apa sih yang saya lewatkan? pertanyaan reflektif ya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa sering sih Anda benar-benar berhenti sejenak buat mikirin apa yang Anda lepaskan setiap kali bikin pilihan penting? Ada nggak biaya peluang, mungkin waktu, kesempatan lain, atau pengalaman yang kayaknya selama ini tanpa sadar sering Anda abaikan? Sesuatu buat dipikirkan lebih dalam ya.